Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali lagi bersama dengan Anda dalam program Renungan Singkat bersama Wanda Dumais. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin bicara mengenai peristiwa luar biasa yang mengiringi kelahiran Yesus Kristus. Jadi saat Yesus Kristus lahir ke dunia ini, itu bukan sesuatu atau kejadian yang hanya biasa-biasa saja, tetapi ada peristiwa-peristiwa besar yang menyertainya. Nah, saudara, saya ingin pertama-tama mengaitkan hal ini dengan nubuatan awal bahwa Yesus lahir dari benih wanita. Ini merupakan sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang tidak masuk akal, karena di mana-mana seorang bayi itu lahir dari benih pria, bukan dari benih wanita. Tetapi Alkitab memakai kata yang sangat jelas sekali, yaitu kata her seed, benih seorang wanita. Dan ini menunjuk kepada Maria, satu-satunya wanita yang mengandung dan melahirkan anak tanpa benih seorang pria, tanpa hubungan seksual. Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Protevangelium adalah Injil yang pertama sekali, ya, atau berita sukacita yang pertama sekali dalam King James Version dikatakan Genesis 3:15, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed." Jelas sekali dalam bahasa Inggris dikatakan, "And her seed it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." Saudara, dikatakan her seed, yaitu benih perempuan. Jadi nubuatan yang disampaikan oleh Allah tidak mungkin salah, bahwa seorang anak akan lahir dari benih perempuan, bukan dari pernikahan atau hubungan seksual antara wanita dan laki-laki. Tapi anak itu akan lahir dari seorang perempuan, seorang anak darah yang mengandung dan melahirkan anak tanpa hubungan seksual. Sekali lagi, her seed. Kemudian saudara, hal yang berikutnya mengenai peristiwa-peristiwa besar adalah peristiwa politik yang mendahului kelahiran Yesus. Dalam Lukas 2 ayat 1-2, Alkitab katakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Saudara, bahasa Inggrisnya berkata, King James Version, Luke 2:1-3, dikatakan seperti ini, says, "And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus, and all the world should be taxed. And this taxing was the first made when Cyrenius was governor of Syria, and all went to be taxed, everyone into his own city." Saudara yang dikasihi Tuhan, kata yang tepat di sini sebenarnya bukan sensus, saudara, tetapi kata yang tepat adalah tax, yaitu untuk mendaftarkan mereka supaya mereka itu akan dipajak, begitu ya. Mengapa saya katakan kata yang lebih tepat adalah kata tax? Oleh karena kalau sensus, maka ini tidak akan masuk akal. Yusuf dan Maria adalah warga negara Roma, dan mereka tentu akan disensus di situ saja, yaitu di Nazaret, tidak perlu pulang lagi ke Bethlehem. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa teks yang disampaikan di dalam Lukas ini adalah
teks yang spesial. Jadi penggunaan kata teks ini memang menimbulkan perdebatan di kalangan orang-orang yang bukan Kristen, bahwa memang tidak ada taxation di masa-masa itu. Katanya mereka katakan sensus. Nah, kalau sensus maka lebih tidak masuk akal lagi mengapa Yusuf dan Maria harus pulang ke Bethlehem, sebab sensus tidak perlu menghendaki orang harus pulang. Tetapi saudara, kata teks di dalam Lukas 1 menggunakan kata apografe. Apografe itu artinya write off, to assess, that is to text. Jadi di sana mereka harus pulang dari daerah di mana mereka tinggal untuk pulang ke tempat kelahirannya, supaya teks mereka ini di-assess kembali, ditetapkan kembali berapa nilainya. Dan ini merupakan sebuah enrollment. Jadi harus mendaftar kembali dalam tujuan untuk melakukan sensus, saudara ya. Jadi di sini bukan, maksud saya bukan untuk sensus. Jadi mereka dihitung untuk keperluan teks. Jadi ini menggugurkan pendapat-pendapat orang di luar yang meragukan akan kelahiran Yesus Kristus. Nah, saudara, saat Yesus hampir lahir, saat Maria hamil pada waktu itu, hamilnya besar, bahwa Agustus ini atau Kaisar Agustus sedang mempersiapkan perayaan peraknya. 25 tahun memerintah sebagai kaisar. Dan untuk menunjukkan kekuatannya kepada musuh-musuhnya, maka dia akan memberikan perintah supaya setiap orang pulang ke daerah kelahirannya, supaya diketahui berapa banyak teks yang harus dilakukan untuk orang-orang tersebut. Jadi ini menjadi satu catatan bagi dia, pernyataan politik resmi bahwa mereka adalah orang yang kuat pada waktu itu, pemerintahan yang kuat pada waktu itu. Jadi peristiwa-peristiwa politik ini bukan sekedar saudara lihat adalah peristiwa yang kebetulan, tapi peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa yang sudah dinyatakan oleh Allah sendiri. Allah menggunakan sejarah untuk menyatakan kelahiran Yesus. Nah, saudara yang kekasih, kelahiran Yesus itu adalah kelahiran seorang raja. Nah, kelahiran seorang raja itu adalah kelahiran yang spesial sekali, saudara. Orang-orang besar biasanya dilahirkan dengan hal-hal yang khusus, dengan tanda-tanda yang menyertainya. Matius 2 ayat 1 sampai 3. Saya ingin bicara mengenai the Star of Bethlehem. Ya, Alkitab katakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Saudara, Alkitab dalam bahasa Inggris saya bacakan untuk saudara. Now when Jesus was born in Bethlehem in Matthew 2, 1-3, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Orang Majus diterjemahkan sebagai wise men. Saya sudah menjelaskan, mereka bukan orang pintar, mereka bukan orang bijaksana, tetapi kata yang tepat di sini adalah astrologer. Mereka adalah astrolog. Orang-orang yang biasa membaca situasi berdasarkan ilmu perbintangan, ya. Kemudian dikatakan ayat 2 saying where is he that is born King of Jews, for we have seen his star in the east and are come to worship him. Saudara lihat di sini, pada waktu Yesus dilahirkan, Alkitab katakan mereka melihat bintangnya, ya. Orang-orang Magi ini atau Magoi ini yang dari timur, mereka
mendapatkan sebuah tanda yang jelas bahwa raja orang Yahudi sudah dilahirkan dan dikatakan we have seen his star in the east. Saudara, ini bintang yang dilihat ini sebenarnya bintang yang khusus. Mengapa? Kalau bintang dilihat di daerah timur, biasanya bintang tersebut menuntun orang yang tersesat di daerah timur. Kalau bintang dilihat di daerah selatan, bintang tersebut menuntun orang yang tersesat di daerah selatan. Tapi bintang yang dilihat oleh orang-orang Magoi ini, atau orang magi ini, atau astrologer ini, astrologer ya, mereka melihat bintang ini adalah bintang yang khusus, yaitu the star of Bethlehem. Mereka berkata secara tegas, kami melihat bintangnya di daerah timur. When the Herod the king had heard this thing, he was troubled and all Jerusalem with him. Saudara bisa memeriksa hal ini dalam Wahyu 22 ayat 16. Dikatakan seperti ini, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Saudara, jadi Yesus itu memang raja yang sangat spesial, saudara. Anda berpikir kelahirannya itu diam-diam saja. Tidak, kelahiran seorang raja itu adalah pengumuman yang besar. Bahkan seorang manusia saja yang biasa, kalau lahir dia ingin umumkan kepada dunia. Ingat saudara, iya kan? Di zaman modern kalau bayi lahir, betapa bahagianya seorang atau pasangan muda itu, orang tuanya, mama papanya, diumumkan di Facebook, diposting foto-fotonya. Nah, Yesus adalah raja yang luar biasa. Kelahirannya itu disertai dengan peristiwa-peristiwa politik yang mendahuluinya, disertai dengan nubuat yang mendahului, disertai juga tanda-tanda yang jelas. Dikatakan orang magi atau orang magoi atau astrologer itu berkata, kami telah melihat bintangnya di timur. Dan Yesus mengatakan dalam Wahyu 22 ayat 16, yaitu bintang timur yang gilang gemilang. Dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi, Revelation 22:16 dikatakan seperti ini, I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star, saudara. Jadi ini adalah bintang pagi, saudara, yang muncul pada pagi-pagi hari. Sebenarnya ketika hari itu sudah berganti, bintang itu masih kelihatan, saudara. Dikatakan the bright and morning star. Nah, saudara, kelahiran Yesus ini merupakan tanda-tanda yang ajaib, disertai dengan tanda-tanda yang ajaib, yaitu sebuah bintang, saudara. Bintang ini merupakan the star of prophecy atau star prophecy. Anda bisa baca nubuatan awalnya ini di dalam Bilangan 24 ayat 17. Saya bacakan untuk Anda. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Saudara semua tahu tongkat kerajaan yang timbul dari Israel itu muncul dari suku Yehuda. Anda tahu suku Yehuda dinamakan adalah lion, yaitu singa. Yesus dinamakan singa dari suku Yehuda. Kalau kita mau menempatkan di dalam celestial things, menempatkan di dalam kelompok planet-planet, kelompok bintang, maka rasi daripada Yudea itu adalah rasi lion, begitu ya. Jadi saudara bisa melihat hal ini. Inilah yang dilihat oleh orang magoi, orang magi, para astrolog. Mereka melihat bintang yang menuntun mereka itu, yaitu sebuah conjunction antara Jupiter dan Venus. Jadi ada planet yang saat itu
mereka berada di dalam satu orbit, Jupiter dan Venus, dan ini menghasilkan bintang yang sangat terang sekali. Dan pada waktu orang-orang Magoi melihat hal ini, maka mereka sudah yakin bahwa nubuatan mengenai kelahiran raja orang Israel itu sedang terjadi. Itu sebabnya mereka mengikuti kemana bintang itu pergi. Bintang itu menjadi panduan bagi mereka. The Star of Bethlehem. Ya, Bilangan 24 ayat 17 jelas menunjuk bahwa ada bintang yang keluar dari Yakub. Saya bacakan di dalam bahasa Inggrisnya. Numbers 24:17. I shall see him, but not now. I shall behold him, but not night. There shall come a star out of Jacob. Lihat ya, dikatakan ada bintang yang keluar dari Yakub. Bintang yang mana itu? Dari 12 anak-anak dari Yakub itu. Saudara bisa baca Kejadian 49 ayat 10. Yakublah, Yehudalah yang menerima nubuatan bahwa mereka akan memegang tongkat kerajaan itu. Dan ini saudara dikatakan dipakai istilah ada bintang yang keluar dari Yakub. Bintang apa itu? Bintang timur. Bintang timur itu apa? Bintang yang ada di Bethlehem, the Star of Bethlehem. Yesus sendiri menyebut, akulah the bright and star. Dia katakan, akulah adalah bintang cahaya yang gilang gemilang, ya, bintang timur yang gilang gemilang yang bersinar, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah dikatakan the bright and morning star. Ini adalah sebuah petunjuk yang sangat jelas sekali bahwa tidak mungkin salah apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa semua harus percaya pengumuman yang disampaikan oleh Allah, baik melalui peristiwa-peristiwa alam maupun peristiwa-peristiwa politik. Nubuatan yang ada itu semua sedang menunjuk kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Kelahiran Yesus Kristus itu adalah momen yang sangat luar biasa untuk menyadarkan manusia bahwa saat itulah Allah akan melakukan rencana dan kehendaknya bagi dunia ini, saudara. Orang Israel memahami hal ini dalam nubuatan di Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Sion, Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi bintang timur ini yang menuntun orang-orang Magoi, orang-orang Magi itu untuk datang ke Bethlehem. Saudara, bintang timur ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Para astronot, para astrolog, mereka menyelidiki mengenai keberadaan bintang ini, saudara. Dan bintang ini dikatakan memang terjadi pada waktu itu. Terjadi sebuah conjunction. Dan tanda-tanda itu katanya berada di antara tanggal 19 Maret tahun 3 sebelum Masehi, dan dia akan menjadi totalnya itu, eklipsnya itu, bulatannya secara penuh pada 9 Januari itu tahun yang pertama. Nah, mereka katakan bintang ini itu dikonklusikan atau disimpulkan itu kira-kira terjadi antara 31 Agustus sampai 28 September, saudara. Jadi saudara, saya sudah pernah menghitung bahwa kelahiran Yesus tepat terjadi tanggal 11 September tahun 4 atau tahun 3 sebelum Masehi. Kapan itu saudara tepatnya? Tepatnya jatuh pada perayaan Sukkot, yaitu perayaan tuaian akhir. Orang Israel mempunyai 3 perayaan yang besar. Perayaan yang pertama, Pesak, dan juga dilanjutkan dengan perayaan roti tidak beragi selama 7 hari. Orang Israel harus pergi dari manapun mereka harus pergi ke Yerusalem karena di sana ada bait Allah. Lalu perayaan yang kedua adalah perayaan Pentakosta. Nah, di sini juga orang Israel juga dipanggil
untuk datang ke ke Yerusalem, ke Bait Allah supaya mereka bisa beribadah di sana. Lalu perayaan yang ketiga adalah perayaan Sukot. Apa yang terjadi sebelum Sukot? Yang terjadi sebelum Sukot, Sukot itu adalah 15 Tisri, saudara. 1 Tisri adalah Rosh Hashanah, yaitu pergantian tahun di dalam kalender orang Israel. Biasanya perayaan ini terjadi pada bulan September. Kemudian ada tanggal 10 Tisri, itu adalah Yom Kippur. Dan tambah 5 hari kemudian adalah perayaan Sukot. Jadi nubuatan-nubuatan Allah digenapi dengan tepat sekali. Pada Rosh Hashanah, orang-orang Yahudi, mereka mempersiapkan diri, mereka meminta kasih karunia dari Tuhan. Kemudian tanggal 10 adalah hari pengampunan, hari pendamaian, yaitu Yom Kippur. Saudara, saat Yom Kippur akan ditiuplah shofar, ditiuplah sebuah trompet atau sangkakala. Trompet atau sangkakala ini juga adalah sebuah panggilan kepada umat Tuhan untuk bangkit, untuk bangun, untuk mendengarkan suara Tuhan. Kemudian shofar juga ditiup menandai bahwa seorang raja akan di-coronation. Saudara, jadi dengarkan baik-baik, saudara, kata-kata saya pagi hari ini, bahwa Allah menyatakan Kristus ke bumi ini untuk memanggil, membangunkan setiap orang yang masih tertidur, setiap orang yang masih belum mengenal akan berita keselamatan itu. Peringatan Allah diberikan mulai dari kelahiran Yesus ini menjadi peringatan momentum yang baik. Dan sampai nanti Tuhan akan menyelesaikan rencananya terhadap dunia ini. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau percaya bahwa Yesus Kristus sudah lahir? Apakah engkau percaya bahwa Yesus itu satu-satunya kebenaran yang sanggup menyelamatkan hidupmu? Bagaimana dengan hidupmu? Apakah engkau sudah percaya Yesus sungguh-sungguh? Apakah engkau mengasihi Yesus sungguh-sungguh? Alkitab katakan kalau engkau mengasihi Dia, maka engkau akan melakukan segala perintahnya. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus pasti datang. Blessings dari Sydney.